Shalom FLCC. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Amin. Yuk mari sama-sama hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your scars? This gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. My heart beating, my soul's breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Ooh. find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance off the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come swim me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come swim me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender.
soul will dance on the wings of forever. Find me here, Lord, Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, Yes, I Jesus. surrender. pick me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come swim me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. That could not hold you, the frail door before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. That could not hold you, the frail door before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Yours is the name above all names. Oh, Jesus. Yours is the How name powerful, how above all wonderful you
Come fill me with your Oh, we feel your presence. Kami rasakan kau Tuhan hadir di tempat kami, nyata di tempat kami. Kau yang termanis, Kau yang terindah, Temui kami Bapa, we need you, Lord. jumpai kami We Tuhan. need you, Lord. Oh yes, Jesus Christ. Yeah. My heart's beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky Find me here, Lord. when my knees hit the ground. Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Shalom FLCC, wah sedih banget nih kita harus kembali ke ibadah online full karena meningkatnya kasus COVID-19 di gereja ini gitu. Tapi nggak apa-apa, gue harap dan gue yakin gitu ya, ibadah ini tetap dapat kita nikmati bersama dan kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dan juga firman yang bakal sebentar gue sampaikan gitu. Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan untuk bertemu dengan Engkau Bapak, untuk mengikuti ibadah dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya pesan yang kami dengar hari ini Tuhan, yang Engkau sampaikan melalui hamba Tuhan, bisa berkenan di hadapan Engkau Tuhan, bisa membuat jemaat FLCC bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka boleh bertumbuh bisa menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa, dan iman mereka Tuhan lewat series ini Tuhan boleh dikuatkan Tuhan dan diajak bertumbuh lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Isan yang sudah membantu gue untuk bisa rekaman di tempat yang cool, karena kalau nggak cool gitu ya kalau gue rekaman sendiri gitu.
karena ya kita harus ganti dari onsite ke taping. Nah, kita sudah masuk minggu berapa nih? Sebentar. Ketiga ya, minggu ketiga dari series Counterfeit, di mana di series ini kita belajar bagaimana supaya iman kita itu tidak menjadi iman yang kalau bahasanya Gary itu ikut-ikutan, tapi itu menjadi iman yang dihasilkan dari diri kita sendiri gitu, iman yang otentik, yang dari diri kita sendiri, yang dari perjalanan hidup kita sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan itu, bagaimana kita bisa menumbuhkan itu. Nah, kita belajar itu di series ini gitu ya. Dan di series yang ketiga kali ini gue akan bahas bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh gitu ya, iman kita bisa menjadi nggak ikut-ikutan gitu ya, dengan kita melayani. Siapa yang semangat? Iya, gue nggak bisa tahu komentar kalian, tapi gue yakin dan gue harap kalian semangat gitu ya. Oke, sebelum gue masuk ke lebih dalam lagi gitu ya, gue mau menekankan gitu ya, bagaimana pentingnya iman dalam hidup kita. Kalau kata Om Wiryo, iman itu adalah mata uangnya surga. Faith is heaven's currency. Gunung bisa berpindah gitu di Alkitab bukan karena apa-apa, tapi karena iman. Gitu kata Tuhan Yesus bilang, jika kamu punya jika kamu punya iman yang cukup gitu ya, kau bahkan bisa memerintahkan kepada gunung ini untuk berpindah dan dia akan berpindah kalau itu kehendak Tuhan. Jadi itulah mengapa pentingnya gitu ya kita masuk ke dalam series ini, supaya kita punya iman yang benar-benar tuh otentik dari diri kita sendiri gitu ya, yang kita bisa pakai dalam hidup kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, dalam series kali ini gitu ya, dalam minggu ini kita belajar tentang bagaimana untuk melayani dan itu bisa berhubungan dengan meningkatkan iman kita gitu ya. Ada beberapa hal yang membuat kita mungkin memiliki peperangan gitu ya di dalam pikiran kita, dalam hati kita gitu ya, sebelum kita memutuskan untuk melayani. Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin waktu, time gitu ya. Karena tentunya ketika kita melayani gitu ya, kita akan mengambil waktu kita gitu ya, waktu dari waktu pribadi kita untuk digunakan untuk melayani gitu ya, entah di gereja gitu ya. Kita harus mulai dengan ikut doa persiapan, harus mungkin ada pertemuan gitu, dan tentunya harus di kegiatan untuk melayani. Kalau kita melayani keluar gitu ya, misalkan kegiatan sosial. Yang kedua, occupied gitu ya, tentunya dengan waktu yang diambil. Mungkin berpikir, wah udah banyak nih yang harus gua kerjain gitu ya, I have too much on my plate. Jadi mungkin kalau nambah pelayanan lagi kebanyakan gitu ya. Jadi karena waktu yang diambil dan gue udah banyak yang harus dilakuin, jadi ntar dulu deh. Melayani itu jadi salah satu alasan gitu ya, mengapa seseorang memutuskan untuk tidak melayani. Atau juga mungkin berbicara tentang hesitation, keraguan gitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa apakah gue cukup bisa, cukup hebat gitu ya untuk melayani gitu ya. Misalkan gue mau melayani musik, gue liat kok nih kayaknya orang-orang yang main musik udah jago-jago gitu ya, gue B aja gitu. Apakah I am good enough gitu ya? Gue masih banyak kekurangan, baik dari apa yang bisa gue kontribusikan untuk melayani, mungkin gue masih banyak kekurangan dari hidup gue gitu ya. Hidup gue belum bener-bener amat sih gitu, kenapa gue harus melayani gitu kan? Nanti kalau gue melayani nanti dilihat orang gitu ya, ataupun nanti dilihat mungkin sama teman melayani, hidup gue juga belum sempurna, jadi entar dulu kali ya. Gue juga belum bener dari diri gue gitu ya. Atau mungkin nggak tahu di mana mau mulai gitu ya, nggak tahu di mana mulai gitu kan. Kayaknya nih di gereja di FLCC nggak butuh volunteers, kayaknya udah banyak nih. Jadi kita ada banyak hesitation gitu ya, di dalam keraguan dalam diri kita yang membuat kita untuk tidak memulai untuk melayani. Dan tentunya saya pun sebelum memulai melayani juga memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahkan setelah melayani pun gitu ya, ketika masuk udah kerja gitu ya, waduh udah lebih sibuk nih dari kuliah gitu. Itu jadi perjalanan iman saya sendiri gitu, ketika memutuskan apakah untuk tetap melayani atau enggak gitu. Pasti kalian juga kenapa kadang-kadang gue pakai saya, kadang-kadang gue pakai gue. Kebalik. Ya, maksud gue seperti itu, tuh kan?
Ya, jadi kita campur-campur aja guys ya, yang penting maknanya kan sama gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah significance. Wah, ini biasanya anak muda ini suka dengar kata significance. Seberapa impact yang bisa dibuat daripada apa yang kita ikuti. Significance ini ada dua. Yang pertama itu eksternal, gitu ya. Bagaimana pelayanan gua gitu ya dapat membantu mereka, gitu ya, lebih baik daripada kondisi mereka yang sekarang. Contoh misalkan bagaimana misalkan kalau gua menjadi usher gitu ya, gitu, mungkin kita berpikir bahwa mungkin mereka juga selain nggak perlu, kalau perlu pun ya gue cuma senyum nyapa doang gitu ya, bagaimana itu bisa membantu mereka gitu. Mungkin kita berpikir bahwa signifikansinya nggak begitu besar, jadi why bother, seperti itu. Padahal FYI, usher itu merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sangat penting di gereja. Kalian bisa bayangin jika di gereja nggak ada usher, semua orang masuk gitu ya, blep, bingung duduk di mana gitu. Contohnya misalkan ya, langsung semua orang kayak ya ke kanan, ke kiri. Itu orang yang lagi udah datang duluan gitu ya, lagi ibadah, pusing kan lihat ini orang mondar mandir, nggak tahu kemana. Itu mengganggu gitu kan. Usher itu punya tugas untuk bisa memaintain gitu ya suatu ibadah dari distraction itu, sehingga orang bisa menikmati Tuhan. Mungkin kita nggak pernah lihat dari perspektif itu gitu kan. Nah, ketika itu juga menjadi hal bagaimana kita melihat signifikansi daripada sebuah pelayanan gitu. Bagaimana kontribusi gue dapat benar-benar bermanfaat bagi orang, dan kalau kontribusinya nggak gitu bermanfaat atau mungkin nggak gitu dihargai sama orang yang gue layani, ya why bother gitu kan. Yang kedua, mungkin yang berikutnya maksud saya adalah signifikan secara internal. Maksudnya apa tuh? Thor. Oh ya, by the way, nama gue Toro kalau ada yang belum kalau ada yang belum kenal gitu ya. Nah, bagaimana gue involve gitu ya, bagaimana gue mengikuti pelayanan ini gitu, membuat gue menjadi orang yang lebih baik. Tadi kan kalau eksternal orang lain, kalau internal tentunya diri kita. Bagaimana pelayanan gue membuat diri gue menjadi lebih baik gitu kan. To be honest gitu ya, pasti dari kita pernah berpikir gitu, dan gue yakin orang ini juga dipikirkan oleh orang lain gitu ya. Pertanyaan bahwa kadang-kadang gue melihat dengan gue tidak melayani itu tidak membuat gue lebih less Christian daripada orang yang melayani. Oh, in fact bahkan gue melihat ada orang yang melayani gitu ya. Misalnya ketika gue ngomong gue itu, gue nggak berbicara de gue gitu, tapi adalah secara umumnya gitu, orang bisa berpikir seperti apa gitu ya. Gue melihat kayaknya orang-orang yang melayani juga it's not a better Christian than me gitu kan. They still commit things yang membuat gue mempertanyakan gitu ya, kalau gue lihat mungkin Instagram story atau gue melihat cara mereka ngomong gitu kan. So if involving in a service does not necessarily make me a better Christian, again, why bother? Let me just enjoy the service, a Sunday service, and go home. But it does not make me less Christian than those who involve in a service. Well, it's a fair question, teman-teman. It's a fair question. Itu sebuah pertanyaan yang fair, dan gue suka gitu ya untuk bisa ngomong ini mungkin lebih dalam kalau ada yang punya pertanyaan gitu kan. Dan gue bersyukur kita punya ibadah ini minggu ini yang bahas tentang bagaimana melayani bisa meningkatkan iman kita. Dan seperti yang Venuela bilang gitu ya minggu lalu, yang gue sangat suka, dan bahwa church is not a place for perfect people. Jesus is not for those who think they are perfect. Tapi setiap orang yang merasa I'm a sinner gitu kan. I'm a sinner. Ini gue bicara dari gue sendiri, I'm a sinner. Just like you are a sinner. And we need Jesus. Gitu, dimana kita mau bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Church is the place dimana kita bisa support satu sama lain. Gereja merupakan tempat yang tepat gitu ya, dimana kita bisa support gitu ya satu sama lain untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus, terlepas bagaimanapun kondisi hidup kita sekarang. So come as you are, but we are going somewhere, we are head somewhere gitu, and that's the place where we can be more like Christ di dalam gereja. Kita mungkin punya keraguan, kita punya pertanyaan. Thank God kalau kita punya pertanyaan. All the things bakal membuat justru
iman kita bisa lebih bertumbuh lagi gitu kan. Itu perjalanan kita sendiri, gimana struggle kita, akhirnya kita bisa, oh ternyata teman gue pernah ngalamin di gereja nih gitu. Itu salah satu gitu ya, bagaimana gereja itu merupakan tempat yang tepat tadi ya, kayak Venolo bilang, untuk orang yang mau bertumbuh gitu kan, bukan orang yang sempurna. Nah, apapun alasan kita untuk mungkin berpikir untuk belum mulai melayani gitu ya, salah satu isunya mengapa ibadah ini penting gitu ya, mengapa pesan ini penting adalah kita mungkin kehilangan kesempatan gitu ya untuk menjadi bagian dari satu hal yang luar biasa yang dapat Tuhan kerjakan melalui hidup kita, bukan melalui hidup kita, tapi melalui hidup kita. Gue ulang, kita mungkin aja bisa kalau kita memutuskan terus, ntar dulu, kita akan kehilangan kesempatan gitu ya untuk bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita. Amin. Yang kedua gitu ya, kita juga mungkin kehilangan kesempatan untuk bisa melihat gitu ya, bagaimana perubahan yang orang lain alami gitu, atau bagaimana ketika Tuhan itu bisa mengubahkan hidup orang lewat apa yang kita kerjakan gitu ya. Kita akan kehilangan, gimana sih kita bisa itu berdampak kepada diri kita sendiri gitu. Jadi bukan hanya bagaimana Tuhan bisa merubah gitu ya hidup orang melalui hidup kita dan apa yang Tuhan sedang kerjakan gitu kan, tapi juga bagaimana perasaan itu bisa berbalik kepada kita ketika kita melihat itu. Nah, hari ini gue akan bahas gitu ya, Markus 2 ayat 1-12. Kebenarannya dari sini, Markus 2 ayat 1-12. Judulnya adalah dalam bahasa Indonesia, orang lumpuh disembuhkan. Gitu, mungkin kalian udah banyak tahu pasti cerita ini gitu ya. Tapi di versi bahasa Inggrisnya gitu ya, judul perikop ini bukan hanya sekedar orang lumpuh disembuhkan. Di versi New International Version dipakai bahwa Jesus forgives and heals a paralyzed man. Jesus forgives and heals a paralyzed man, bukan sekedar orang lumpuh disembuhkan, tapi Yesus ada proses pengampunan di sana, which akan kita bahas gitu ya. Nah, ini ada gambar kalian bisa lihat gitu ya. Kalian tahu mungkin ceritanya, ini orang yang lumpuh, temennya bopong, habis itu dia harus temennya nggak bisa masuk gitu ya, harus lewat atap, akhirnya turun, akhirnya disembuhkan. Kita dapat the general story of the idea gitu, dan sesuai judulnya gitu ya, perikop ini kita bisa dapat adalah bahwa orang lumpuh disembuhkan. Tapi you know what? Gue akan bicara 3 keajaiban yang terjadi, yang Tuhan kerjakan di satu event ini, di satu kejadian ini. Bukan hanya sekedar orang lumpuh disembuhkan, tapi ada 2 hal yang dikerjakan Tuhan melalui kejadian ini. Oke, kita akan baca dari Markus 2 ayat 1-4 dulu. Gue akan baca versi bahasa Indonesianya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang itu terbaring. Oke. Di kejadian ini gitu ya, 4 orang teman daripada orang yang lumpuh ini, yang diangkat melalui tilam gitu ya, dengan tilam orang lumpuhnya, itu nggak bisa masuk karena banyaknya orang yang ada di rumah itu. So the crowd was impenetrable. Dan guys, sebagai seseorang yang biasa menggunakan kereta di pagi hari sebelum masa pandemi, yang waktu itu bahkan orangnya udah banyak banget di kereta, tapi sebanyak apapun orang yang di kereta pasti bisa aja menerobos. Itu kayaknya gue pernah sekali gitu ya, kejadian dimana gue tidak menapak karena saking banyaknya orang sebelum masa pandemi.
Udah itu muka sama muka udah di sini doang gitu. Dan kalau mereka itu tuh pun masih bisa lewat, gue bingungnya gitu ya. Tapi itu pun kalau kita bandingkan dengan cerita ini, dia sampai nggak bisa lewat, berarti udah bener-bener gila nih keramaiannya di rumah itu. Udah bener-bener sempit, sesek gitu ya, di rumah itu gitu kan. Nah, Alkitab tidak menjelaskan lebih lanjut gitu ya, nggak menjelaskan, maksud gua secara spesifik gitu ya, berapa lama orang itu telah lumpuh, atau mungkin penderitaan yang dialami, mungkin kelumpuhannya apakah sampai dia nggak bisa tidur, sampai dia benar-benar mungkin mau untuk mengakhiri hidupnya gitu. Kita nggak tahu itu gitu ya. Kita juga nggak tahu bagaimana dia orang lumpuh ini diperlakukan oleh lingkungannya. Well, kita juga nggak tahu siapa 4 orang ini. Apa mereka semua laki-laki? Apakah mungkin ada perempuan di sana? Well, kita nggak tahu itu. Tapi let's focus on the most apparent detail gitu ya, bahwa ada 4 orang yang peduli sama temennya, dan mereka angkat itu temennya untuk ketemu Tuhan, untuk ketemu Yesus. Karena mereka pasti berpikir bahwa Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan temannya. Karena kalau enggak, ya buat apa mereka angkat gitu ya, kan kerjaan angkat 4 orang gitu ya. Walaupun juga belum ada HP di sana, gue juga bingung, kadang-kadang bingung ya, apa yang orang zaman dulu gitu, sebelum HP, sebelum mungkin koran gitu ya, habiskan di setiap harinya. Mungkin aja kayak lain ya mereka ya gitu ya, bangun ya, kerja. Tapi kan kalau bocah-bocahnya mungkin apa, lari-lari dong gitu ya. Let's get back again gitu ya, mereka angkat 4 orang gitu. So what did happen next gitu ya. Di ayat 5 gitu dibilang bahwa when Jesus saw their faith, gitu, ini karena pendek gue pakai bahasa Inggrisnya. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, your sins are forgiven. When Jesus saw their faith, wah ini jamak nih, faith-nya siapa nih? Kita akan bahas itu nanti gitu ya. Jesus said to the paralyzed man, your sins are forgiven. Well, this is the first miracle. Ini kajian pertama yang mau bilang bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni. And guys, kita bisa sama-sama, kita mungkin bisa agree gitu ya, mujizat mana yang mungkin lebih kelihatannya keren dari yang pada yang lain. Tapi kita, we have to agree gitu ya, bahwa forgiveness is the greatest miracle yang setiap orang bisa dapat. Pengampunan akan dosa itu merupakan keajaiban terbesar yang seorang bisa dapat. Ada quote yang bilang forgiveness is it's not the quote really, tapi itu sebuah kutipan gitu, excerpt yang gue ambil, bahwa forgiveness is the greatest miracle that Jesus ever performs. It meets the greatest need, it costs the greatest price, and it brings the greatest blessing and the most lasting result. It is the greatest miracle. It cost the greatest price yang nggak ada orang bisa beli gitu ya, nggak ada orang bisa lakuin gitu. It's Jesus' blood dari Yesus yang tercurah buat kita semua. So this is the first miracle, forgiveness of sin. Kita bisa datang gitu ya, bagaimana ketika kita beribadah ini, lu kenapa bisa ibadah ini? Oh ya gue diajak. Lu kenapa bisa kenal Tuhan? Oh ya waktu itu gue mengalami ini, itu gue akhirnya diajak dengan cerita temen gue, atau enggak gue ketika waktu itu doa mana, Tuhan tuh lu real apa enggak sih? Akhirnya I felt something gitu kan, gue dilihat ke gereja ini gitu. Kita punya background pasti banyak banget berbeda. Kenapa kita bisa ada di FLCC atau kita bisa percaya kepada Tuhan gitu ya. Tapi seberapa banyak perbedaan itu, kita punya satu kesamaan. Mengapa sih kita masih ada di sini? Because of the forgiveness of sins. Dan pengharapan akan itu. Kalau itu nggak ada, ya again, why bother to believe Christ? It's just the same line gitu. Sorry, bukan the same line, tapi the same benang yang ada dalam hidup setiap orang Kristen. The forgiveness of sins. Nah, kita lihat pertama, whose faith did Jesus see? Yang ditulis di Markus 2 ayat 5 ini. When Jesus saw their faith. Dia melihat iman daripada keempat orang ini yang repot-repot, gua nggak tahu dari mana, kita juga nggak tahu dari mana gitu ya, dia bawa
gitu ya. Tapi ketika dia melihat, wah ini crowdnya was impenetrable gitu, nggak bisa masuk guys. Gitu gimana nih? Mereka nggak give up. Mereka ke atap dan mereka gali atap itu. By the way, konstruksi rumah di Israel waktu itu emang begitu guys, bukan berarti dia ngebor, dia ambil palu gitu, nggak, dia nggak ngerusak rumahnya gitu kan, tapi dia bisa nurunin orang dari atap ya dengan di digging gitu, dengan konstruksi rumah itu. Jangan tanya gue gimana gitu ya, gue juga kurang tahu detailnya gitu. Jadi dia nggak menyerah gitu kan. Fakta bahwa mereka berempat nggak menyerah gitu ya, pokoknya gue nih datang, gue mau pokoknya nih temen gue yang lumpuh harus ketemu Tuhan, harus ketemu Yesus. Enggak bisa kalau enggak, karena kalau enggak mereka bilang, guys udah rame guys, kita capek nggak sih guys gitu ya, nanti nggak sih besok kayak Yesus masih ada nggak sih besok. No, their faith is so strong, their faith were ada banyak so strong. Mereka gue nggak mau pulang guys, kita nggak boleh pulang guys. Mereka ke atap dan mereka dingin, pokoknya orang harus ketemu Yesus. Dalam galinya mereka itu dan menurunkan orang, perbuatan itu menunjukkan seberapa mereka beriman bahwa mereka ini orang bisa menyembuhkan loh. This faith yang ditunjukkan lewat ya pekerjaan mereka gitu kan. Apa yang mereka lakukan gitu, karena mereka percaya bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan. Teman-teman gue butuh kesembuhan, gue care sama dia butuh kesembuhan. Akhirnya ketika turun, Yesus bilang bahwa because of their faith gitu ya, dia bilang your sins are forgiven untuk orang lumpuh ini. Mungkin kita kalau sebagai teman di sana gitu berempat gitu ya, ini pertanyaan kedua dari ayat ini. Apakah ini yang mereka berempat expect? Karena kalau gua jadi teman itu, gua expect ketika turun, weh, karena tuh lihat iman, wah, kamu disembuhkan. Weh, nggak usah ngangkat tulang gitu ya. Weh, teman gua sembuh gitu kan. Tapi kagak, guys. Teman-teman bilang your sins are forgiven. Temen-temen mungkin harus kayak wah, itu bagus sih, that's good gitu kan, but that's not exactly why we are coming here. Gue lihat temen gue sembuh, kenapa ini jadinya your sins are forgiven ya? Bagus, itu bagus, tapi gue mau lihat temen gue sembuh gitu ya. Gue lihat temen gue sembuh gitu kan. It probably was not. They were not expecting that Jesus said your sins are forgiven. Mereka pengen lihat physical healing. Tapi yang mereka lihat itu adalah Yesus bilang Yesus nggak terjadi karena Yesus bilang your sins are forgiven. Walaupun the forgiveness of sins it just not deal with physical healing but soul and spiritual. Terlepas mereka sadar atau enggak, tapi mereka mau lihat dengan mata mereka adalah, wah, gue mau kesembuhan gitu ya. It's not what they originally wanted. Dan ini yang mau gue bahas sama teman-teman juga gitu kan. Sometimes dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan gitu ya, kita dengan iman kita kepada Tuhan, we may not get things the way we like it gitu ya. Kita nggak mungkin, oh ini setiap scene ketika gue percaya ini yang terjadi gitu kan. Mungkin, sangat mungkin terjadi, itu terjadi sebaliknya atau yang kita nggak mau gitu ya. Gitu, gue mau lamar di pekerjaan ini, please. Yang terima di situ. Ya, itu kan pilihan pertama gue sih Tuhan. Yang ini boleh nggak? Masih ada kesempatan nggak guys? Ini masih ada kesempatan nggak teman yang ini gitu kan? But that's the beauty of faith gitu. Itu the beauty of dengan perjalanan bersama dengan Tuhan gitu kan. Karena dia yang pasti dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat hidup kita. Oke. Itu miracle yang pertama gitu ya. Terlepas kita pause gitu ya daripada kebingungan teman-teman itu ya, yang gue yakin mereka bingung karena ini forgiveness of sins guys. Kita datang for physical healing gitu ya. Tapi it doesn't stop there, gitu ceritanya nggak habis di perikopnya. Kita lanjut di Markus 2 ayat 6-7 dibilang bahwa tetapi di situ ada duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Jadi ini mereka nggak ngomong guys tentunya ya, dari hatinya mereka berpikir. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Who can forgive sins but God alone? Their statements are true. Only God can forgive sins. Dan pada waktu mereka takjub karena bagi orang ahli Taurat pada saat itu adalah hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Pun imam gitu ya, dia bisa declare forgiveness, tapi dia dari bahasanya dia bilang bahwa seakan-akan dari dia pengampunan dosa itu loh. Well, in fact, iya gitu kan, karena dia sedang membuat sebuah deklarasi bahwa dia adalah Tuhan, dia anak Allah. Tapi bagi orang ahli Taurat pada saat itu, well, hello, ini siapa guys gitu ya? Bilang-bilang mengampuni orang dosa itu bisa Tuhan, itu benar gitu kan? Dan ketika orang yang berani bilang begitu dan itu tidak benar, ya itu menghujat Allah. Jadi kemungkinannya cuma ada dua guys bagi mereka, either dia benar-benar Tuhan gitu ya, atau dia menghujat Allah. Ya, mereka simply kita tahu gitu ya sepanjang di Gospels bahwa ahli Taurat tidak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, mereka berkata, siapa nih ini orang? Nah, di ayat selanjutnya gitu ya, di Markus 2 ayat 8 ya, dia bilang bahwa versi bahasa Indonesia ya, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Tetapi ini orang Farisi orang ahli Taurat ini nggak ngomong loh. Kita apa mungkin dia pikir, apa gue ngomong ya ketika Tuhan Yesus bisa baca hatinya? Apa gue ngomong ya? Tapi gue ngomong ya kayak dari hati gue deh gitu ya, atau mereka dari hati kita aja nggak sih guys gitu kan? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Gitu. Orang kita juga, si orang ahli Taurat ini ngomong begitu ya? Ada dengar nggak? Enggak, gue juga nggak dengar gitu ya. Tuhan Yesus membaca isi hati, Yesus udah tahu gitu isi hati daripada orang Farisi itu. Dan ini miracles yang kedua yang terjadi, bahwa Jesus knew what was in the heart of the teachers. Tuhan Yesus tahu gitu kan, Yesus bisa mengerti gitu kan, bahwa ini apa yang orang lagi pikirin. He searched the heart and knew what was in man. Dia tahu deepest thoughts kita, tapi dia bisa mengampuni kesalahan kita. Terlepas gitu ya, nggak ada hal yang bisa kita tutupi kepada Tuhan. Do you know what our sins are? How grave are they? Gitu kan. Dan ini menunjukkan satu hal teman-teman, it magnifies the grace of Christ. Kasih karunia Tuhan buat kita. Dia tahu semuanya, tapi dia siap untuk mengampuni kesalahan kita. Kita mungkin bisa ngomong ke orang lain, kadang-kadang kalau gue nonton film ya, ada kayak mungkin ada adegan, ada orang dia kayak I forgive you atau gimana gitu kan, atau nggak dia akan ngomong gitu, kurang lebih dia akan ngomong maybe I don't gue nggak layak untuk forgiveness gitu kan, you don't know what I've done gitu. Atau nggak, mungkin bukan harus adegan forgiveness, tapi kayak you don't know what I've done, I cannot atone it. Mungkin kalau di film thriller mungkin dia pembunuh bayaran dulunya gitu ya, you don't know what I've done, but Jesus know every single thing you had done. And He ready to forgive you if you accept Him. Nah, itu keajaiban yang kedua gitu ya. Di Markus 2 dari ayat 6 sampai ayat 9 gitu ya. Terus mengetahui pikiran mereka. Tapi itu juga nggak berhenti di situ guys. Ini masih ada kebingungan nih, 4 orang temannya nih. Kita belum selesai sama dia nih. Masih menanti des atap gitu kan. Belum sembuh dia, kayak masih nggak bisa jalan gitu ya. Habis itu Oke, tapi mungkin dia udah senang kali ketika dia bilang, mana kalau lebih mudah untuk mengampuni dosa atau berkata kepada ini, angkatlah tilammu dan berjalan. Wah, dia bilang, wah, Yesus yang mana nih? Tapi tadi yang udah yang pertama, berarti yang kedua enggak dong? Hello, gitu kata dia, waduh, angkat lagi pulang gitu kan. Tapi, Yesus langsung lanjutin gitu ya. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up. Get up, gitu ya. Get up, take your mat and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. Mark 2 ayat 10 sampai 12. Ini versi NIV. Yesus bilang, oke, supaya orang tahu gitu ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, padamu kukatakan,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan dia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Dia orang-orang itu. Dan ini keajaiban yang ketiga, tentunya bahwa the paralyzed man got healed. Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Itu pasti gitu, kalau di scene itu teman-teman langsung kayak, weh gitu, kayak, weh teman gue sembuh guys gitu kan. Dia dulu lumpuh gengs gitu kan. Kalau ada Instagram mungkin udah viral kali ya, di weh si lumpuh jalan gitu kan. Temen kayak oke guys, kayak kenapa gue dikatakan si lumpuh ya? Benar sih, dulu gue lumpuh sih gitu kan. Itu pasti suasananya bener-bener gue nggak bisa bayangin gimana, tapi gue pasti itu benar-benar begitu apa ya, begitu ada sukacita yang besar gitu di rumah itu, baik dari teman-temannya maupun orang-orang di sana gitu, bahwa ini orang sembuh guys. Dan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. It's not just ada physical healing gitu kan, that's something more. Nah, ayat 12b, Markus 2 ayat 12b bilang bahwa this amazed everyone and they praise God, saying, we have never seen anything like this. No, this is something new. Gitu, ada sebuah sukacita, bukan hanya bagi tentunya orang yang lumpuh pasti senang guys. Nggak mungkin dia ketika dia bangun, wah saya sudah lumpuh lagi guys, kan nggak mungkin. Dia pasti pengen tumbuh juga gitu kan. Pasti dia pertama udah pasti benar-benar bersukacita. Orang yang lumpuh itu, 4 temen itu pasti juga bersukacita gitu ya. Dan yang bersukacita lagi pasti adalah orang-orang yang melihat di sana. Gua nggak tahu dan nggak bisa speak of orang-orang Farisi di mana gitu ya, orang ahli Taurat itu ya gitu ya, mereka harus dibaca pikirannya gitu, dan mereka ini orang siapa gitu. Mungkin they less joy but setting aside them gitu ya. Orang-orang yang memenuhi rumah itu, yang sampai nggak bisa 4 orang teman ini masuk, kita perlu dengan sukacita akan apa yang terjadi di hari itu. Ada 3 mujizat dan banyak orang memperoleh sukacita oleh kejadian itu. Bukan cuma orang yang lumpuh doang. Tapi ini semua terjadi karena apa? Karena 4 orang teman ini beriman kepada Tuhan, dan mereka menggunakan energi dan waktu mereka untuk ngebopong temannya. Dia nggak melihat ketika ada kebutuhan gitu di sekitar dia, itu temannya. Dia bilang, wah kasihan, gue doakan lu supaya sembuh ya. Sekarang gue mau ke tempat Yesus dulu, kayaknya dia itu katanya ajarannya bagus, oke? Itu dia nggak gitu guys, at least nggak hari itu ya gitu ya. Atau dia melihat, wah kasihan, lu mau makan apa deh, gua beli ini, gitu kan. Of course, apakah gue mengatakan hal itu salah? Ya enggak dong. Kita ada orang yang berkebutuhan, kita membantu, ngasih makan, kita bantu doakan, it's a great things to do, itu kan. Tapi it's not the most thing yang orang lumpuh itu butuhkan. They can share the joy with you gitu, with other thing, yes, but what they really needs, he really needs was healing, physical healing. Nah, bagaimana dia bisa ketemu Tuhan Yesus? Ya lewat perantaraan 4 orang ini. Tapi hari itu mereka bilang, enggak, lu harus ketemu Tuhan. Gue tadi Tuhan bisa menyembuhkan gitu kan. Jadi gue pernah dengar, atau mungkin mereka pernah lihat, mungkin gue gak tahu kenapa background mereka bisa bawa ke Tuhan Yesus, tapi mereka pasti punya pengetahuan gitu, atau mereka mungkin pernah lihat bahwa ini Tuhan Yesus bisa menyembuhkan nih. Lu harus ke sana. Lu berat, gue kasih tahu, lu berat, tapi nggak apa-apa, kita berempat. Walaupun yang ketiga mungkin kurang bantu. Kenapa lu gitu? Enggak lah, itu cuma dramatis cerita aja gitu kan. Tapi ini harus ketemu. Lu harus ketemu Tuhan, oke? Dia angkat, dia menggunakan waktu, dia menggunakan energi untuk membuat orang yang lumpuh ini, orang tilam itu apa ya? Orang lumpuh ini gitu bertemu dengan Tuhan. Karena pelayanan 4 orang tersebut, Tuhan mengerjakan 3 mujizat di Markus 2 ayat 1-12 ini. Yang bukan hanya menjadi kesaksian bagi teman-teman si lumpuh, tapi juga orang-orang yang melihat perbuatan besar Tuhan. Kenapa itu terjadi? Because ada 4 orang yang mau melayani orang lumpuh ini.
banyak orang bisa berkati. Kisah 4 orang itu berakhir di Markus 2. Kita nggak tahu bagaimana kehidupannya, kita nggak tahu dengan siapa mereka menikah, kita nggak tahu akhirnya bagaimana mereka mungkin selesai di dunia ini, kita nggak tahu. Tapi gue yakin mereka nggak akan pernah lupa pengalaman itu. 4 orang itu nggak akan pernah lupa pengalaman dimana gue angkat temen gue turunin dari atap, dan oh my God, Jesus healed him, and not just healed him, tapi forgive his sins. This was something that never done before. Gue nggak tahu seberapa mungkin emosionalnya mereka saat itu. Wow, kita nggak tahu berapa lama dia lumpuh gitu kan, but he desperately needed healing. Dan gue udah doain dia gitu tentunya, gue udah mungkin sering bantu dia, but this time I have to focus my time and energy because he needed it. Jadi diangkat dan dibawa ke Tuhan. It takes their time. It takes the whatever they want to do that day gitu ya. But it's all worth it. Temannya menerima kesembuhan. So the bottom line is you will never get over what God does through you. Lo gak akan pernah bisa lupa apa yang Tuhan tuh kerjakan melalui hidup kita. Dan ketika kita lihat gitu kan, wah mungkin karena orang gue bawa dia ke gereja, gue nggak tahu sih dia mau terima apa enggak, tapi wah dia akhirnya mau terima dan akhirnya dia beroleh keselamatan gitu kan. Wah, ketika kita witness itu kayak there's something great in that gitu. Even ketika mungkin itu pelayanan biasa hari Minggu di gereja gitu ya, yang nyanyi melihat ada orang yang begitu masuk gitu ya dalam hadirat Tuhan, dalam worship dan praise gitu kan, it because they take the courage to sing. Atau mungkin ketika asyik dia melihat hari ini ibadahnya lancar gitu ya, sehingga nggak ada distraction yang banyak yang terjadi, orang bisa menikmati Tuhan di ibadah ini, it's because of they take time and energy to serve. Nggak bisa berarti selalu ada orang yang diselamatkan, ada orang yang lumpuh sembuh. It's their story bagi 4 orang ini. Tapi bagi kita gitu ya, di FLC ini terbuka banyak tempat untuk teman-teman melayani. Even mungkin apa yang bisa dilayani ya, you can ask gitu kan, and we can find something gitu kan untuk teman-teman bisa melayani gitu kan. But yang mau gue encourage hari ini, yang gue mau bagikan hari ini adalah bagaimana dengan kita melayani orang gitu ya, dan melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat apa yang kita lakukan dalam melayani itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa yang dapat membuat iman kita bertumbuh. Gue yakin ketika 4 orang itu pergi atau balik gitu ya dari tempat itu, iman mereka bertumbuh kepada Tuhan. Mereka udah percaya harusnya bisa menyembuhkan, ini orang bisa penyembuhan nih. Tapi ketika dia lihat apa yang Tuhan lakukan, forgiveness of sins, dia bisa baca pikiran orang, dia dan temannya sembuh gitu. This was something that never done before gitu. Dan iman mereka bertumbuh pada Tuhan gitu. Mereka akan lebih curious, nih siapa sih Yesus ini? Teman-teman bisa lupa apa yang teman-teman dengar tiap minggunya di gereja. Itu mungkin 2 minggu lalu apa ya fact-nya ya yang gue dengerin ya. Sebulan lalu apa ya. Tapi teman-teman gak akan pernah lupa apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup teman-teman. Nggak akan pernah lupa itu. Gue mau sharing gitu ya. Waktu itu gue seperti yang tahu, gue sudah bekerja sekarang, thank God gitu ya. Gue sudah bekerja di sebuah kantor hukum. Jadi di tempat gue yang lama itu, waktu itu gue pernah di awal 2020 gue melihat tuh ya, ketika lagi istirahat, di tempat ruangan meeting kok ada orang yang berdoa gitu ya, kayak fellowship gitu guys gitu kan. Terus setel videonya gue ingat banget itu lagunya Andi Ambarita gitu kan, mungkin pakai YouTube gitu ya. Gue lihat aja, gue lapar guys, dan gue nggak diajak gitu, gue emosi nggak sih, gue kayak ada fellowshipnya di kantor ini gitu kan. Waktu gue baru masuk, karena gue baru masuk pindah di Desember awal gitu ya 2019. Nah, waktu itu Januari 2020. Terus itu kok udah lama-lama nggak ada ya.
nggak ada. Terus gue mikir, gue mikirnya oh nggak ada lagi gitu ya. Tapi gak tau ya, ketika itu di pertengahan 2020 gue begitu merasa bahwa kayaknya butuh ada lagi nih persekutuan di kantor ini gitu kan. Di tengah gue merasa bahwa there's something more gitu, cuman datang ke kantor, duduk gitu ya, kerja gitu kan. Dan gue pernah lihat, oh ini pernah ada nih orang-orang bisa diajak kerja sama nih. Itu akhirnya waktu itu gue memberanikan diri untuk ngajak yang satu orang yang gue tahu dia harusnya punya kemauan yang sama. Well, in fact ternyata ada satu orang lagi gitu ya. Nah, akhirnya kita bertiga memulai kembali persekutuan di tempat itu, di kantor gue. Waktu itu ada lawyersnya bisa, staffnya juga bisa ikut gitu. Semuanya kita setiap ada kadang-kadang seminggu 2 kali, tapi kita buat persekutuan itu ada. Dari situ ada orang, ada yang datang gitu minta didoain gitu kan. Ini lagi kesulitan, kita bantu, dia sharing apa struggle-nya gitu kan. Dan it was amazing gitu kan. Dan waktu awalnya gue cuma pikir, wah yang penting ada inilah orang yang berdoa bagi kantornya gitu. Bagi gue simple lah gitu, bagi orang berdoa, dan Tuhan mengirimkan ada 2 orang lagi gitu ya yang punya hati yang sama gitu kan. Yang mau itu ya untuk ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga untuk mikirin gitu gimana persekutuan ini bisa jalan di kantor gitu kan. Ya tentunya saya tidak di kantor itu lagi, tapi persekutuan masih jalan sekarang gitu. Dan lewat itu banyak hal-hal baik yang Tuhan kerjakan gitu. Orang yang memang lagi bingung, struggle, dia bisa sharing gitu ke temen, aku minta doain dong, nggak ke gua gitu ya, ke salah satu daripada 3 gitu ya 3 orang ini. Doain gue dong gitu, lagi ada struggle lagi gitu kan. Dan ketika dari pergumulan ini mereka diberkati satu sama lain, dari firman yang dibagikan lewat bahkan the idea of shared communion gitu ya di antara orang-orang Kristen di tempat gua gitu kan, gitu, bahwa it's not just about work gitu kan. Tentunya ketika waktu melayani di FLCC pertama kali gitu ya, plan gue dulu pernah multimedia gitu, gue nggak jago guys, cuman melayan aja dulu awalnya gitu kan. Emang awalnya bisa nggak apa-apa ikut-ikutan gitu, emang awalnya mulai aja gitu, diajak pelayanan gitu kan, geser-geser kamera gitu kan. Habis itu pelayanan lagi jadi mentor gitu ya. Awalnya juga kayak waduh, gue Toro memimpin orang, gue orangnya kurang bisa memimpin guys gitu, kayak gue lebih suka ngelawak gitu daripada ngomongin hal serius. Kalau ngomongin romantis harus yang serius, gue sukanya ngelawak aja guys gitu kan. It's defense mechanism gue ngelawak gitu, jadi kayaknya gimana gitu kan. Tapi thank God akhirnya gue dimampukan untuk bisa mengambil keputusan itu dan memutuskan untuk susah juga keluar dari jaket ini, melayani. Dan lihat kesaksian menti gitu, lihat apa yang bisa Tuhan kerjakan gitu ya, gitu. Dan juga tentunya waktu gue melayani di sebagai orang yang membagikan pesan ya, membagikan pesan gitu ya, gue takut banget guys. Gue setakut itu, gue bilang Tuhan nih gue nggak bisa ini, gue gimana gue gitu kan. Itu kalau saya sudah sempet ajak suruh latihan dulu, dibilang kamu ayo coba ke Koko dulu gimana, ini kurangnya ini akhirnya perbaiki, oke kamu siap gitu ya. Gak siap. Akhirnya tuh pokoknya inget buat sharing pertama gue gitu ya, gue punya dikasih bahan gitu ya, gue cuman abisin 50%, 60% bilang amin. Itu kata SMD, ini nggak dibahas. Enggak, emang nggak boleh, harus dibahas semua ya. kata SMD, gede juga nih orang gitu ya. Gitu, emang harus dibahas semua ya, dengan polosnya gitu ya. Tapi gue berkembang dari situ, gue bertumbuh dari situ, dan gue melihat bagaimana pelayanan gitu yang setiap orang lakuin gitu, nggak cuman gue, itu nggak akan pernah sia-sia. Kita mungkin nggak lihat sekarang, nggak lihat langsung kayak 4 orang itu, tapi itu nggak akan pernah sia-sia karena Tuhan bekerja meskipun kita nggak lihat gitu. Dan orang yang bangun pelayanan itu bukan orang yang cuman mungkin gue masuk CV bisa gitu ya, gue kalau Johes mungkin ya, gue youth pastor gitu, keren orang lihat youth pastor, woi keren banget gitu ya title mungkin bisa berguna buat apa, but that doesn't really matter ya nggak sih. Gue yakin di hatinya dia gitu, bagaimana gue bisa membawa ini sekitar 100 orang, hampir 100 orang bisa semakin dekat kepada Tuhan. Gimana FLCC bisa bertumbuh untuk yang musik, gimana gue bisa
bawa sebuah pujian penyembahan yang buat orang tuh bisa ngerasain Tuhan gitu loh. Nggak cuma asal pilih lagu gitu ya, oh ini lagi terkenal gitu. Tapi bagaimana gue bisa bangun suasana that corporate worship gitu, that worship. Program lain ini bukan cuma saudara gue senyum tas aja gitu kan, tapi I have to give my best gitu ya. Even cuma gue sama senyum, gue hello, welcome to MLCC ya, kamu duduk situ ya, kalau nggak awas gitu, ya begitu sih gitu kan. Gitu, tapi it's not, bukan title-nya gitu kan, tapi orang-orang yang melayani gitu ya berpikir bahwa wah kayaknya gue bisa ngelakuin sesuatu nih. Gue bisa ngelakuin apa nih buat talenta karunia yang Tuhan kasih. Apapun yang gue, even sebab orang bisa kok jadi bisa tosin orang gitu. Ya, tapi ya gue mau lakuin dari itu gitu kan. Gereja butuh itu, gue mau lakuin itu. Kan gereja nggak selalu butuh orang yang cuma bisa main musik, ya nggak sih? Kalau cuma gereja butuh orang yang cuma bisa main musik, siapa yang tosin kalian? Siapa yang salamin kalian? Siapa yang catat kalian tinggal di mana? Kalian mentornya siapa? Gitu. Siapa yang adain games? Kalau misalnya mikirin game siapa kalau semua orang cuma main musik? Gitu nggak? Sama juga kalau semua orang nggak ada yang main musik, gimana kita nyembahnya? Masa setel YouTube guys gitu kan? Jadi apapun yang kalian bisa kerjakan gitu ya, coba find a place to serve gitu ya. Di gereja gitu, di gereja, dan bisa juga di tempat di mana kalian ada gitu, di kampus gitu. Mungkin wah ini nggak ada persekutuan di fakultas gua nih, ada yang persekutuan gitu. 1 Petrus 4 gitu ya, ayat 10 bilang bahwa as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Versi English Simplified Version. Gitu ya, a steward gitu ya, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah bahasa Indonesia. Sebagai pengurus, as a steward is responsible for another's resources. Pokoknya dia, everything you've got, everything you are able to do is not yours. Lu mungkin mau bisa berapa jam untuk bisa mengasah kemampuan itu, but it's not yours. It's God given, and God can take it anytime He wants. Jago banget main gitar. God can take it anytime He wants. And while you are able to do it, gitu kan, use it also for God's glory. Yang melayani itu bukan berpikir bahwa wah, gua bisa, no. But I've been given something. So now I'm to give back. Untuk melayani, untuk bisa kasih gitu sesuatu. The rule is that whatever gift, ordinary or extraordinary, whatever power, whatever ability or capacity of doing good that is given to us, we should minister. Melayani. Sama seperti siapa guys? Sudah melayani seperti Toro? Bukan tentunya. Toro tidak layak menjadi benchmark untuk hal ini. Tapi di Matius 20 ayat 26-28 dibilang bahwa tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi bosmu. Bukan. Jadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang ke bumi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. So if Jesus serves in His life on earth, dan kita dipanggil untuk menjadi hidup serupa dan segambar dengan Kristus, what are the reasons now not to serve? If you can think one that can rule that, gitu ya, bisa bilang, oh ya, Yesus melayani selama hidupnya, bukan, dan barang siapa yang menjadi besar, hendaklah menjadi melayani sesamamu gitu ya. Sama seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya gitu kan. What are greater reasons not to serve? I don't think there is any. Gua dan teman-teman bisa mengambil pilihan untuk melayani, cause kita nggak akan pernah lupa, kita nggak bisa lupa, dan kita bisa melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita. Begitu itu bisa mengubah orang, bagaimana itu bisa memberkati orang. Dan teman-teman nggak akan pernah lupa, dan itu akan menumbuhkan iman kita gitu ya. Oh, iman gue lihat nih, gue witness, gue tahu biasa, gue tahu mungkin bisa dengar gitu, tapi ini gue witness nih, gimana benar-benar orang berubah dari dulunya begini sekarang begini.
Gue bisa witness nih bagaimana orang bisa wah, this is the feeling ya gitu. Kadang kita melihat bahwa orang yang bisa benar-benar masuk gitu ke hadirat Tuhan gitu ya, kalau di gereja atau mungkin kalau pelayanan sosial. When I see they're smiling gitu ya, kita melayani kemana gitu kan, it is really good gitu kan. Kalau bawa kasih Tuhan tuh nggak tersedia bagi hidup gua doang loh. Kasih Tuhan tuh tersedia buat mereka gitu kan. Tapi siapa yang bisa jangkau mereka? Ya orang-orang yang mau gitu, punya hati untuk menjangkau mereka gitu. Gue melihat mereka bisa merasa diberkati, bisa ketawa gitu kan. Wow, God's love is so big buat mereka juga gitu kan. And you will never get over that experience. Sama seperti 4 orang ini yang gak pernah lupa. Ketika mereka memutuskan untuk kita angkat orang lumpuh, teman kita yang lumpuh ini, kita bawa ke Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kiranya lewat apa yang kami dengarkan ini Tuhan, kami boleh bisa mengambil Tuhan pilihan untuk melayani Engkau lewat apapun yang Kau berikan lewat hidup kami ya Bapak. Kami mau bersyukur akan hal itu Tuhan. Kami mau memberikan kembali Tuhan di komunitas kami ini berada, di mana tempat kami berada Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama Engkau lewat apa yang kami kerjakan ya Bapak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ini menjadi sebuah langkah awal bagi teman-teman yang mau ingin melayani Tuhan, bagi teman-teman yang sudah melayani, ini menjadi suatu hal yang menguatkan mereka dalam melayani itu, untuk tetap melayani Tuhan ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Ambaraku diamburulo bonaya sianda de diambaraka diarala barala 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 naya sianda de diambarala naya reke diamburulo bonaya siambaraki di diambarala naya se diarala naya sianda nanda de kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka.
Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan, biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan, pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan, pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan, setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mereka dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.